Halo guys, kalian tahu gak siapa itu Martin Luther King Jr.? Kalau nggak tahu, aku kasih sedikit bocoran nih. Jadi, Martin Luther King Jr. atau yang lebih dikenal sebagai Luther King Jr. adalah seorang pendeta dan aktivis dari Amerika Serikat. Ia adalah orang yang sangat dikagumi oleh orang-orang pada masa itu. Nah, penasaran kan? Jadi simak videonya ya. Sebelum itu, mari mengenal sedikit tentang beliau. Beliau lahir pada tanggal 15 Januari 1929 di Atlanta, Georgia, dan meninggal tertembak pada tanggal 4 April 1968. Perjuangan dalam hidupnya yang dapat dikagumi adalah perlawanannya yang mengakhiri peraturan pemisahan orang-orang menurut ras dan warna kulit di Amerika Serikat, terutamanya di wilayah selatan. Latar belakang dari kehebatan beliau dimulai dari pengalaman buruk yang dialaminya sejak kecil. Saat beliau berusia 6 tahun, ia dilarang untuk berteman dengan orang kulit putih oleh orang tua temannya, hingga bahkan dipisahkan sekolahnya. Kemudian, saat beliau telah menjadi remaja, ia kembali mengalami pengalaman buruk saat ia dipaksa untuk berdiri di dalam bis supaya orang berkulit putih dapat duduk. Akan tetapi, semua pengalaman buruk itu tidak menghalanginya untuk tetap berprestasi. Sejak remaja saja, beliau telah memenangkan beberapa kompetisi debat. Kemudian, pada usia 15 tahun, beliau sudah diterima di perguruan tinggi Morehouse. Lalu, beliau juga memperoleh gelar doktoral pada usia yang sangat muda, yakni 25 tahun saja. Pada tahun 1955, Rosa Parker, wanita keturunan Amerika-Afrika, ditangkap dan didenda karena menolak menyerahkan tempat duduknya di bus untuk penumpang warga kulit putih. Kejadian tersebut memicu gerakan boikot oleh NAACP, organisasi hak sipil yang memperjuangkan persamaan hak bagi warga kulit putih dan kulit hitam. Nama gerakan boikot tersebut adalah Montgomery Bus Boycott yang dilakukan tanpa kekerasan di bawah pimpinan Martin Luther King Jr. Kegiatan boikot dilakukan selama 380 hari yang menyebabkan warga kulit hitam menderita dan terintimidasi karena mereka harus berjalan di jalur ketinggian dan menolak menggunakan bus. Aksi boikot tersebut juga menyebabkan King ditahan oleh polisi, hingga tempat kediaman dan keluarga King yang jadi sasaran teror oleh oknum takdir. Namun aksi boikot tersebut membuahkan hasil positif, yaitu dilakukan yang memisahkan tempat duduk bagi warga keturunan Afrika Amerika dengan warga kulit putih. Akhirnya dicabut dan memperkuat perjuangan hak sipil di Alabama pada saat itu. Aksi Montgomery Bus Boycott tersebut juga menyebabkan King menjadi figur nasional dan semakin dikenal dan menjadikannya sebagai bicara aktivis hak sipil terbaik. Kemudian, setelah sukses menghapus aturan tempat duduk di bus, dia membangun organisasi SCLC bersama para pendeta dan aktivis sipil yang lain. Organisasi tersebut memanfaatkan otoritas moral dan menyusun kekuatan gereja komunitas warga kulit hitam. Pada tahun 1960, sekelompok mahasiswa keturunan Afrika Amerika di Greensboro, Carolina Utara, melakukan aksi untuk memisahkan tempat duduk saat berada di kantin dan di restoran kota. Aksi tersebut terjadi dikarenakan orang keturunan Afrika Amerika tidak mendapatkan tempat duduk saat di kantin maupun di restoran. Mereka melakukan aksi duduk di kursi yang dikhususkan bagi warga kulit putih dan tetap bertahan saat diminta pindah. Sehingga karena aksi tersebut membuat para peserta aksi menerima kekerasan fisik dan juga verbal. Mendengar adanya aksi tersebut, Luther King Jr. bersama SCLC mendukung para mahasiswa tersebut dengan menekankan agar mereka tetap melakukan protes dengan metode tanpa kekerasan. Setelah beberapa bulan melancarkan aksi protesnya, tepatnya pada bulan Agustus 1960, gerakan tersebut berhasil menghentikan aturan pemisahan tempat duduk berdasarkan warna kulit di 27 kota. Pada saat musim semi 1963, Martin Luther King Jr. menggerakkan demonstran untuk melakukan demo damai di pusat kota Birmingham, Alabama. Karena aksi tersebut, dia pun dijebloskan ke penjara. Pada saat ia di penjara, Martin Luther King Jr. pun menuliskan sebuah surat yang menguraikan perlawanan tanpa kekerasan terhadap rasisme. Surat tersebut dinamakan
surat dari penjara Birmingham dan membuatnya kian terkenal. Pada tanggal 28 Agustus 1963, Martin Luther King berpidato di saat aksi demo besar-besaran yang diikuti 200.000 orang di Lincoln Memorial, Washington. Pidato tersebut berjudul I Have a Dream. Pada pidatonya, Luther King mengungkapkan keyakinannya bahwa suatu saat setiap manusia di Amerika Serikat dapat saling bersaudara tanpa memperhatikan warna kulit. Pada 1964, perjuangan kegiatan aksi demo dan pidato Martin Luther King Jr. menyebabkan pemerintahan federal meloloskan Undang-Undang Hak Sipil. Undang-undang tersebut berisi larangan adanya diskriminasi di fasilitas publik. Pada tahun yang sama juga, Martin Luther King dianugerahi Nobel Perdamaian karena jasanya melawan kesenjangan ras melalui perlawanan damai. Pada tahun 1968, Luther King memimpin aksi mogok Memphis yang merupakan aksi terakhir sebelum ia meninggal. Lalu pada tanggal 3 April 1968, ia mendapat kesempatan untuk berpidato di depan para peserta demonstran, dan itu merupakan pidato terakhir Martin Luther King Jr. Keesokan harinya, Martin Luther King Jr. ditembak pada saat ia berada di balkon hotel tempatnya menginap karena sebuah peluru yang ditembakkan James Earl Ray mengenai dan seketika membunuhnya. Meskipun telah tiada, peninggalan Martin Luther King Jr. terhadap persamaan hak sipil tetap bertahan hingga sekarang. Perjuangannya dikenang oleh seluruh masyarakat dunia, dan jasanya telah menghancurkan derajat hak berdasarkan warna kulit. Sekian video pendek kami mengenai perjuangan Martin Luther King Jr. Terima kasih telah menonton. Alasan kami memilih tokoh Martin Luther King Jr. karena Martin Luther King Jr. merupakan tokoh yang sudah sangat dikenal dalam membela hak asasi manusia, khususnya hak orang kulit hitam pada masa itu. Lalu, sangat banyak nilai yang dapat kita petik dari perjuangan Martin Luther King Jr. yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa kita ketahui, Martin Luther King adalah aktivis Afrika Amerika yang berperan penting dalam sejarah Amerika Serikat, karena dianggap sebagai pencipta perdamaian bagi orang kulit hitam. Moral yang dapat kita ambil dari kisah Martin Luther King yang pertama adalah, sebagai manusia, kita tidak boleh mendiskriminasikan seseorang dari rasnya, karena kita adalah makhluk sosial dengan kesempatan atau hak yang sama setiap individu. Memang, banyak perbedaan dari orang-orang di dunia ini, karena kita memiliki keunikan masing-masing, seperti keunikan ras, agama, warna kulit, dan lain-lain. Perbedaan itu ada dan tidak dapat dihilangkan. Namun, perbedaan bukan penghalang untuk saling menguatkan, saling menjaga, dan saling melengkapi. Tetapi, perbedaan menyatukan kita menjadi satu kesatuan dengan tumbuhnya sikap toleransi antar sesama. Yang kedua adalah, kita harus bekerja keras supaya mendapatkan tujuan yang kita mau. Yang menjadi keprihatinan tokoh kami saat ini adalah lebih mengarah ke tindakan rasis yang dilakukan oleh orang berkulit putih terhadap orang berkulit hitam. Contoh kasusnya adalah George Floyd. George Floyd harus rela meregang nyawa dikarenakan adanya oknum yang bertindak keras pada dirinya. Mungkin pada saat itu, tokoh kami bila masih hidup akan melakukan tindakan untuk menegakkan keadilan bagi George Floyd. Sehingga pemerintah dipaksa untuk melakukan tindakan seadil-adilnya bagi oknum tersebut, sehingga itu akan menimbulkan efek jerak terhadap tindakan oleh oknum-oknum yang melakukan hal rasis tersebut. Hal yang dapat diteladani oleh beliau pada masa sekarang adalah untuk tetap tidak berpatah semangat walaupun berada di kelompok minoritas. Jadi, apa yang dapat dilakukan kelompok untuk mencontoh atau meneladani semangat beliau di masa sekarang? Selain kita bisa mencontoh semangatnya untuk memperjuangkan hak sipil, kita juga bisa membantu dengan membuang jauh-jauh yang namanya sikap rasisme pada kehidupan sehari-hari. Kita harus mau berteman dengan siapapun, bukan berdasarkan warna kulit mereka, karena mereka juga memiliki hak yang sama dengan kita. Apalagi pada masa kini, kita sebagai anak muda Indonesia sudah tidak zamannya lagi untuk memilih-milih teman berdasarkan warna kulit. Dan kita juga harus membela mereka yang mendapat perlakuan rasisme ketika ada di hadapan kita. Jadi sudah sepantasnya kita memandang semua orang sama dan mereka semua juga sama dengan kita. Di Indonesia sendiri,
perlakuan rasisme masih sering terjadi, khususnya pada masyarakat dan mahasiswa asal Papua. Jadi marilah kita bersama-sama membangun sikap anti rasisme untuk membangun keadilan bagi semua orang.